Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di follow sahabatku biar boleh on cam nanti. Iya, alhamdulillah dibantu dulu biar bisa on cam. Kita ini kan pemula, ini baru berapa ratus. Iya betul, Iya, saya baru 104 Kang Mas. Enggak pernah kalau Ya, enggak guru yang suruh download, saya enggak mau download ini TikTok, tapi guru ya. jadi Belajar. caranya agar banyak pengikutnya sampai juga harus mengikuti banyak orang. Nanti Iya, diikuti iya. balik. Saya juga begitu dulu. Tak Iya, ikuti iya. banyak orang. Akhirnya kalau kita menabur kebahagiaan kan kita akan didatangkan kebahagiaan. Oke, 2 hari ini sudah dapat 200 lebih sudah. 200 Iya, follower. iya. Pokoknya sampean rajin-rajin memfollow orang lain kalau ingin dapat. Ya, kira-kira apa yang mau ditanya-tanyakan Kang Bas? Ayo sahabat-sahabat. Silakan. Jadi intinya paparan urip Allah yang di YouTube itu kita sebagai makhluk tidak membela makhluk. Kenapa? Yang kita bela hanyalah Sang Khalik. Kenapa? Karena makhluk itu ya makhluk, tidak bisa apa-apa. Karena yang bisa apa-apa hanya Sang Khalik, ya kan? Makhluk cuma buatan yang ya, guru. Iya, makhluk ini ya ibarat Anda punya baju. Apakah baju itu bisa berposisi duduk, bisa berposisi berdiri, bisa berposisi sholat? Baju kan hanya baju, dicopot tidak bisa apa-apa. Baju bisa bergerak karena dipakai oleh Anda. Jadi sebenarnya siapa yang harus tajali? Anda kah apa bajunya? Bajunya enjoy saja. Uang kita dipakai, ya kan? Kita ini baju-bajunya Allah, baju-bajunya urip. Maka dari itu Allah menyebut, aku akan menjadikan khalifah di bumi. Apa khalifah itu? Baju-bajunya Allah sendiri. Kemana tuannya pergilah bajunya ya guru. Iya. Jadi yang mensucikan baju tidak bisa mensucikan bajunya sendiri. Ya harus yang punya baju yang mensucikan. Iya. Meskipun baju wudhu, air dan toba ini sampai habis, sampai ngelongkop kulitnya wudhu, membersihkan diri, ia tidak akan suci-suci bila bajunya yang wudhu. Untuk Kang Mas dan saudaraku semua, mohon izin mau melanjutkan lagi. Alhamdulillah. Mohon maaf apabila ada salah kata ucapan karena saya manusia biasa. Salah Kang Mas. Ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus mensucikan baju ya yang punya baju. Jadi yang harus mensucikan manusia ya urip Allah. Jadi Enjoy saja ya guru. Iya. Lambang ibadah-ibadah yang disyariatkan kepada manusia itu kan tujuannya kan hanya lillahi ta'ala. Itu saja tujuannya. Apa ibadah itu? Apa amal soleh itu? Semua perbuatan sejak kau bangun tidur sampai tidur lagi. Bila engkau selalu ingat bahwa yang memerankan dirimu adalah Allah, yaitu yang dimaksud mengabdi, yaitu yang dimaksud menyembah, itu yang dimaksud amal soleh, amal yang suci bersih dari amal manusianya. Jadi makrifat kalau masih syariat dia tidak bisa makrifat.
harus ditinggal syariatnya. Apa maknanya ditinggal? Ojo diaku-akui menungsane yang bisa syariat. Tapi jangan salah paham, sholat ya tetap sholat. Yang Nasrani, yang Kristen ya tetap ke gereja. Tapi tanamkan dalam hatimu, kalau bukan uripe Allah yang bekerja atas dirimu, kau takkan bisa apa-apa. Itulah Islam rahmatan lil alamin. Agama apapun Anda tetap dalam keselamatan bila Anda mengenal siapa pencipta Anda. Tidak perlu pindah-pindah agama. Kenapa? Agama Allah hanya ketika kau serahkan dirimu kepada Allah. Ya itulah yang harus pindah. Harus hijrah kepada dinul haq, agama yang benar. Dari mana kita berasal, di situ pula kita akan kembali. Waalaikumsalam Kang Mas Zulhamjah. Ayo, kira-kira apa yang masih mengganjal-ganjal di dalam hati Kang Mas? Silakan. Insya Allah semenjak berbaiat guru, hati ini tenang. Jadi Assalamualaikum Kang Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan siapa-siapa. Alhamdulillah. Silahkan. Jadi ketenangan hati, kedamaian hati manusia ketika manusianya tidak punya apa-apa, itulah damainya hati. Kalau manusia masih merasa punya apa-apa, pasti di dalam hatinya takut kehilangan. Itu yang membuat anar-anar di dalam setiap hati manusia, karena merasa memiliki sesuatu yang bukan miliknya. Ayo dilanjut Kang Mas, mumpung kumpul ini. Ya, Apa yang mau ini Assalamualaikum semua ikhwan. Saya bukan siapa-siapa, itu dari Nganjuk. Salam satu jiwa, uripe Allah. Alhamdulillah. Uripe Allah. Tapi ya jangan salah ya, jangan salah paham juga. Uripe Allah itu juga nama. Uripe Allah harus dimasukkan lagi ke dalam dada agar uripe Allah bukan hanya sebagai lambang saja, tapi hancurkan lambang uripe Allah masuk ke dalam dadamu. Ya disitulah uripe Allah yang hak itu. Ayo Kang Mas, apa yang mau ditanggapi atau yang dipertanyakan? Mohon penjelasan tentang Sirul Asror. Dikir Sirul Asror. Sirul Asror. Dalam tahapan-tahapan dikir itu ada 4 tahap. 1 dikir jahar, 2 dikir sirri, 3 dikir sirrun fi sirri atau sirul asror. Merasakan adanya Allah. Masih merasakan adanya Allah. Manusianya yang masih merasakan. Manusianya yang masih merasakan. Jadi seolah-olah manusia merasakan dekatnya Allah, tapi masih manusianya yang merasakan. Jadi harus naik lagi kepada fana'ud dzikri, habiskan manusianya. Itu yang dimaksud dzikir itu. Kalau manusianya belum habis, ya selamanya tidak bisa dzikir. Mung yang didzikiri awake dewi-dewi. Iya enggak Mas? Masih 2 sih, 2 ya guru. Ngobrol karo Fana'ud dzikri. Fana'ud dzikri Intinya ketika manusia seluruh ketika manusianya sudah tak mampu berzikir lagi. Kenapa? Manusianya tidak punya hidup, manusianya tidak punya badan. Bagaimana bisa manusia berzikir? Iya enggak? Iya. Terima kasih. Intinya melepaskan seluruh itu apa? Perabotan kehidupannya semua itu hak Allah begitu bukan? Iya. Ketika manusianya sudah tidak punya ilmu lagi, ketika manusianya sudah bersih dari apa-apa yang dimilikinya, yaitu fana'ud dzikri,
Hanya Allah yang bisa mengingat manusia. Kenapa? Karena manusia hanya ciptaan Allah. Bukan manusia yang mengingat Allah. Bagaimana mungkin yang bukan apa-apa bisa mengingat yang bisa menciptakan apa-apa? Ya enggak, Kang Mas? Iya. Terima Contoh kasih. logikanya begini. Contoh logikanya begini. Anda sejak diciptakan dengan ruhullah, dengan urupi Allah sejak dari tanah sampai jadi bayi. Apakah Anda mampu ingat itu sekarang? Tidak bisa Anda ingat kan? Nggak ingat. Iya. Iya, karena kita semua ini makhluk bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Hanya Ciptaan Allah saja. yang bisa mengingat itu semua. Jadi serahkanlah dirimu, selesailah tugasmu di dalam dunia ini, meluncur ke akhirat. Itulah yang dimaksud hari kebangkitan itu. Bangkit manusianya kembali kepada lillahi ta'ala. Ayo, apalagi yang mau ditanya-tanyakan? Sudah maghrib di sana, Guru. Sudah maghrib apa? Ini penyimak YouTube Uripi Allah semua ini yang naik di atas ini ya. Tolong follow-follow ya, sahabat-sahabat. Saling follow dulu. Assalamualaikum. Ayo, apa yang mau ditanya-tanyakan? Tapi suara saya jelas kan ya? Suara saya jelas ya? Ya, sangat jelas. Karena di sini ada musik juga. Sangat jelas. Jadi gunanya kita disyariatkan untuk sholat. Waalaikumsalam. Kita disyariatkan untuk sholat, ibadah, beramal soleh, zikiran, sholawatan, baca Al-Quran. Itu semua bertujuan agar kita bisa mematikan diri kita di dalamnya. Agar kita tidak ikut cawi-cawi sholat. Agar kita tidak ikut cawi-cawi ibadah. Agar kita tidak ikut cawi-cawi membaca Al-Quran. Itu maknanya. Tapi kalau kita tidak ma'rifatullah, akhirnya tambah jadi penguasa. Seolah-olah kita yang bisa menciptakan sholat, seolah-olah kita yang bisa hafal Al-Quran, akhirnya tambah jauh, jadi racun di dalam hati, ya kan? Waalaikumsalam. Ya, suaranya kecil. Iya, dimaklumilah. Tadi seharian saya sebagai joki pengemudinya, jadi ya tidak bisa kirim-kirim ke WhatsApp. Maklumlah joki. Jadi supir. Tapi setiap video-video Guru saya tonton semua itu. Iya. Untuk memperdalam. Tidak apa-apa. Banyak loh videonya itu. Berapa ribu yang di-download itu? Banyak itu, sudah berat beribu mungkin ya. Iya. Banyak. Tapi tahu ujung-ujungnya apapun judulnya, ujung-ujungnya ya kembali Ke situ pada juga Allah. ya. Iya. Memang belajar tauhid agar supaya mentauhidkan Allah kan. Iya. Untuk menyatukan. Kita melihat gunung, ujung-ujungnya bagaimana caranya gunung ini bisa kembali kepada Allah. Kita melihat rumah, bagaimana caranya rumah ini bisa kembali kepada Allah. Kita melihat air, bagaimana caranya air ini bisa kembali kepada Allah. Maknanya, yo jangan jadi pangeran di dalam dadamu, maka semua akan kembali kepada Allah. Oh, ternyata adanya gunung itu karena wujudullah. Oh, ternyata adanya rumah itu karena wujudullah. Oh, karena adanya air ini karena wujudullah. Kalau tidak ada wujudullah, langit, gunung, air tidak ada, ya kan kawan? Waalaikumsalam Nirwan. Waalaikumsalam. Apa suara saya masih kecil? Sudah baiknya. Ya, alhamdulillah. Sudah clear. Tapi tidak mengurangi rasa hormat, saya live dengan cara begini.
Enggak apa-apa ya. Apa-apa guru. Yang penting tausiahnya. Memang dikerentakan Allah untuk live ya live lah. Kita hanya sebagai rasul-rasul yang harus mengikuti perintah. Semua manusia itu rasul-rasulnya Allah. Ya. Jangan sampai kita selingkuh menjadi rasulnya hawa nafsu. Nah, sudah sampai. Sudah sampai. Alhamdulillah, insya Allah nanti malam kita bisa ketemu lagi ya, insya Allah. Ya Kang Mas ya. Saya akhiri dulu ya Kang Mas ya. Nggih. Terima Semoga kasih. sehat Mohon maaf yang semuanya. sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Bye bye. Sama-sama Kang Mas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى آله وصحبه أجمعين